yang sering disampaikan oleh Gus Koco. Ini kita sering menyampaikan soal BUMDes atau BUMDesa. Itu kuantitatif. Bagaimana dengan kualitatif? Apakah secara kualitatif itu membaik atau tidak? Gitu. Kalau secara kuantitatif jumlah BUMDes makin bertambah gitu. Tapi secara kualitatif seperti apa? Nah, itu sedikit demi sedikit kami renungkan dan kemudian kita coba dialogkan pada pagi hari ini, terutama karena ternyata dari daerah itu juga sudah mulai mengembangkan diri. Ini hal yang menarik. Jadi saya kira kalau kita saling berdialog nanti ya seperti biasa inovasi akan segera muncul dan kaidah dari ekosistem inovasi itu adalah yang inovatif jangan dilarang tapi kita sama-sama dukung. Ya, makanya untuk melihat itu terutama setelah UPK XPNPM itu menjadi BUMDesa bersama. Ya. Jangan lupa itu. Jadi yang kemarin sudah kita diskusikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR itu kata kuncinya adalah ditunda atau tidak. Dan DPR dengan cara yang sangat manis menyampaikan bahwa akan ada rapat lanjutan setelah undang-undang untuk penyusunan undang-undang baru. Artinya setelah undang-undang cipta kerja itu betul-betul memenuhi konstitusional sesuai Mahkamah Konstitusi, maka baru kita diskusikan kembali. Artinya kalau itu sudah memenuhi baru kita diskusi, ya berarti PP 11 2021 ya sudah siap gitu. Ya, tidak bisa diganggu gugat lagi untuk penundaan dan sebagainya karena memang sudah diuji di Mahkamah Agung juga gitu. Jadi itu penyelesaian yang cerdik dan cantik saya kira begitu. Kata kuncinya adalah ditunda atau tidak dan ternyata tidak ada kata-kata ditunda. Nah, karena itu kemudian penting melihat setelah itu apa ya, setelah itu apa, setelah berjalan itu apakah sudah sampai di ujung atau masih ada lagi gunung yang bisa didaki gitu. Nah ini kita akan melihat perkembangan BUMDesa kuantitatif dan kualitatif. Ini kuantitatif kita sama-sama tahu, tapi mungkin yang menjadi pertanyaan adalah dari mana angka-angka itu muncul? Dari mana angka-angka kuantitatif muncul? Dulu sempat muncul satu perdebatan yang sangat sengit gitu karena di tahun 2008 itu sempat dimunculkan jumlah BUMDes yang sangat banyak gitu. Kemudian setelah kita cek data kuantitatif mana yang dipakai, ternyata itu satu asumsi digunakan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat itu dihitung sebagai BUMDes ya. Makanya kemudian jadi banyak gitu. Itu kemudian kita abaikan ya. Dan yang menarik kemudian adalah data potensi desa ya, atau PODES di 2018 itu disebut di situ bahwa untuk data BUMDes itu yang lebih lengkap ada di Kementerian Desa. Jadi itu satu penjelasan yang fair dari BPS bahwa pencatatan BUMDes itu memang penting dan yang berupa sensus artinya mencatat benar-benar keseluruhan itu memang kemampuannya ada di Kementerian Desa. Kenapa mampu? Ya karena ada tenaga pendamping profesional. Jadi kalau nggak ada itu juga data nggak muncul gitu. Jadi berbagai pengalaman itu yang kemudian menguatkan Gus Halim bahwa salah satu keunggulan tenaga pendamping profesional memang dalam hal pendataan. Gitu. Nah kita lihat ini misalnya. Yang pertama, sumber data kuantitatif yang pertama adalah dari bumdes.kemendesa.go.id. Kita tahu di sini ada BUMDes mana yang sudah masuk dan kemudian akhirnya berbadan hukum. Ya. Jadi ada sekitar 29, ya 29.500 BUMDes yang mendaftar dan kemudian 6.711
berbadan hukum. Untuk BUMDes bersama itu ada 23, 1.600, 603 berarti 2000, sekitar 2.250 BUMDesa bersama. Harap diingat ya, data BUMDesa bersama itu untuk pertama kalinya bisa muncul secara pasti baru di tahun 2021. Jadi baru tahun lalu ketika web bumdes.kemendesa.go.id ini muncul, sehingga mulai dihitung berapa BUMDesa bersama. Jadi sebelum ini yang kita ketahui baru BUMDesa, berapa jumlah BUMDesa. Yang dibicarakan publik juga, meskipun kita ada BUMADes, ada BUMDesma, itu bisa menunjukkan kelompok mana. Ada kelompok yang lebih suka menggunakan BUMADes, ada yang lebih suka BUMDesma, ada yang sekarang modelnya BUMDesa bersama. Tapi yang jelas BUMDesa bersama ini, kalau kita pakai istilah itu untuk beberapa istilah tadi, itu memang angkanya baru muncul di 2021. Jadi ini juga satu hal yang menarik, itu sejarah-sejarah tentang angka-angka statistik dari desa ini. Kemudian data yang menyatakan ada 50.000 lebih BUMDes, itu data yang disampaikan oleh desa melalui Indeks Desa Membangun atau IDM. Jadi di IDM inilah kita mengetahui bayangan umum, bayangan global, bayangan nasional tentang BUMDes di Indonesia, termasuk apa saja isinya. Jadi usaha BUMDes apakah satu BUMDes lebih dari satu usaha, berapa tenaga kerja, berapa omsetnya, dilahirkan tahun berapa dengan menggunakan Perdes nomor berapa dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan di desa, kemudian datanya diperoleh dari idm.kemendesa.go.id. Jadi data-data seperti inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan kuantitatif BUMDes berapa. Jadi tadi kita tahu ada sekitar 29.000 BUMDes yang mendaftar ke bumdes.kemendesa.go.id ya. Sementara jumlah BUMDes secara keseluruhan ya itu ada 57.288 di tahun 2021. Itu artinya IDM 2021 mencatat ada 57.288 BUMDes aktif. Ya. Jadi sebetulnya karena diperoleh dari data ini dan kemudian di bagian depan itu ada pernyataan BUMDesnya aktif apa non aktif. Ketika diambil semua yang aktif maka ketemu angka 57.288. Dan dari 57.000 ini ternyata sekitar 29.000 itu sudah mendaftar. Jadi 30 banding 60 ya berarti katakanlah separuh dari BUMDes sudah memahami pentingnya ikut mendaftar dan kemudian nanti berbadan hukum. Jadi soal publikasi tentu saja tentang BUMDes untuk awareness itu masih sangat penting karena baru 50%, tapi itu artinya memang jumlah yang sangat banyak karena yang lain itu bisa jadi BUMDesnya punya pemikiran yang lain gitu. Dan Gus Halim sudah menyampaikan bahwa soal BUMDes tidak seperti di masa lalu yang punya target satu desa satu BUMDes. Kalau sekarang terserah desanya. Kenapa berani mengatakan terserah desa? Karena memang manfaat dari BUMDes itu mudah dirasakan. Jadi kalau memang tidak mau mendirikan BUMDes ya tidak mendapatkan manfaat. Jadi karena semudah itu maka Gus Halim sampaikan ya nggak apa-apa nggak ada BUMDes gitu. Ya. Dan di samping itu ya memang sesuai prinsip bahwa subsidiaritas itu bagian dari wewenang desa. Ya. Jadi sesuai asas subsidiaritas ya silakan desa menggunakan wewenangnya baik untuk mendirikan atau tidak mendirikan. Maaf ini yang kedua kita bicarakan pada aspek
kualitatif. Ini aspek yang berkali-kali disampaikan oleh Gus Koco bahwa selama ini yang disampaikan ke publik kuantitatif. Ya. Cuman karena perasaan yang halus jadi menyampaikan kita juga perlu mengetahui sebetulnya BUMDes yang bagus seperti apa. Ya, jadi dalam perkembangan kualitatif ini kita coba melihat perjalanan kualitatif BUMDes. Ya, jadi BUMDes itu dulu pemikirannya memang dulu ada WET SP, kemudian ada QB, macam-macam gitu. Jadi bolehlah kita katakan dulu juga ada kelompok IDT gitu. Bolehlah kita sampaikan bahwa itu sebagai kelompok usaha, terutama yang bentukan-bentukan program pemerintah gitu. Itu sudah muncul sejak Indonesia merdeka. Semakin banyak terutama di tahun 80-an jenisnya semakin banyak. Kemudian di tahun 2004 itu sudah mulai ada usulan untuk menjadi BUMDes seperti di Undang-Undang nomor 1 tahun 1999 gitu, sudah ada pandangan itu, tapi yang dinyatakan secara tegas itu di Undang-Undang tentang pemerintahan daerah itu. Jadi memang waktu itu bayangannya desa adalah wilayah pemerintahan terendah. Dan jangan lupa sejarah dari konsep itu tidak bisa langsung lepas, itu bagian dari narasi yang tetap terasa muncul ya, sampai sekarang. Dan ini seperti satu roda yang agak sedikit berputar gitu. Jadi di awal BUMDes itu muncul di Undang-Undang Pemerintah Daerah, kemudian ada peraturan pemerintah mengenai desa di 2005, dan di situ disebut bahwa BUMDes kemudian didirikan terutama melalui peraturan daerah. Ini hal yang logis karena undangnya memang pemerintahan daerah. Jadi karena itu ketika di dalamnya ada BUMDes, maka ya didirikan lewat peraturan daerah. Hal yang logis itu ya. Meskipun kemudian dirasakan membuat perda itu lama ya, dan mahal itu. Dan kalau satu desa, satu kabupaten ada sampai punya 401 desa, berapa perda yang perlu muncul? Katakanlah satu perda untuk pendirian 50 BUMDes gitu. Yang 400 berarti perlu paling tidak 8 perda. Jadi memang satu upaya yang sangat berat begitu untuk mendirikan BUMDes. Karena itu kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri di tahun 2010 itu memudahkan bahwa BUMDes itu boleh saja kalau sudah lewat perda silakan ya. Atau ada yang lewat Perbup boleh gitu. Tapi kemudian melalui peraturan desa juga bisa. Jadi kenapa kita sebut ini sejarah kualitatif? Karena ini satu konsep yang kemudian mengubah warna BUMDes ya. Jadi dari kelompok-kelompok bentukan yang praktis yang namanya kelompok itu miliknya masyarakat, Pokmas sekarang menggunakan istilah itu, semuanya itu Pokmas. Kemudian di 2004 untuk pertama kalinya itu satu evolusi yang sangat kuat ya, satu revolusi bahwa usaha-usaha yang kecil itu kemudian tidak berbentuk kelompok, tapi lembaga yang memang waktu itu bagian dari pemerintah desa ya. Bagian dari pemerintah desa. Jadi 2004 itu aspek lompatan kualitatifnya begitu. Di 2005 lompatan kualitatifnya itu karena ada turunan ya, PP turunan dari undang-undang pemerintahan daerah di 2004 itu, dan di 2010 itu juga satu lanskap BUMDes yang berubah karena bisa didirikan dengan peraturan desa. Jadi dengan peraturan desa itu membuat BUMDes lebih mudah didirikan itu. Jadi satu
leher botol kemudian bisa pecah dan kemudian BUMDes bisa lebih mudah didirikan. Di 2014 itu BUMDes bukan lagi sebagai bagian, karena waktu itu ada pemikiran undang-undang pemerintahan daerah bagaimana kalau dibagi 3, ya, lebih spesifik, yaitu tetap undang-undang pemerintahan daerah, kemudian undang-undang desa, lalu yang ketiga adalah undang-undang yang berkaitan dengan pilkada gitu. Jadi memecah undang-undang pemerintahan daerah menjadi itu, dan itu kemudian membuat lanskap baru, pemandangan baru bagi BUMDes, sehingga BUMDes itu menjadi bagian dari pemerintah desa waktu itu, meskipun harus dipisah karena polanya berbeda untuk bisnis dan untuk pemerintahan, dan dinyatakan bahwa sebagai badan usaha di dalam undang-undang desa. Ya. Kemudian lompatan kualitatif berikutnya adalah di 2020, yaitu dengan adanya undang-undang cipta kerja, itu BUMDesa menjadi bagian dari badan hukum. Bagi Kementerian Desa sendiri itu juga ada lompatan kualitatif. Bisa dibayangkan undang-undang desa, kemudian itu implementasinya itu dikelola oleh Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan kemudian Bappenas yang menentukan berapa target-target desa mandiri dan sebagainya. Nah, di 2020 itu kita tahu di 2015 ada PP 47 yang di situ disebutkan wewenang untuk pengelolaan BUMDes di Kementerian Desa. Dan kemudian di 2020 ada Undang-Undang Cipta Kerja di mana di situ ada BUMDes yang kemudian di dalamnya di PP 11 2021 itu muncul PP khusus BUMDes. Itu satu lompatan kualitatif juga bagi Kementerian Desa punya PP sendiri, ya, merasa seperti itu. Karena wewenang BUMDes di PP 47 diserahkan ke Kementerian Desa. Jadi di samping desa itu, di samping ke atasnya ada undang-undang desa, sekarang ke atasnya juga ada undang-undang cipta kerja. Jadi ada 2 undang-undang besar yang kemudian jadi BUMDes. Apa sih pentingnya bahwa BUMDesa itu menjadi badan hukum, menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah tidak hanya PP 11, tapi muncul tambahan 5 PP yang lain dari kementerian yang lain, yang di situ menunjukkan wewenang dari BUMDes. Nah, yang menarik adalah dari PP-PP tersebut itu lompatan kualitatifnya adalah wewenang bisnis usaha BUMDes itu bahkan sampai melebihi wewenang desa. Jadi di masa lalu itu sempat pada waktu satu BUMDes di Klaten itu membesar, terkenal, mengelola sumber daya air begitu. Kemudian bagian pengkritiknya menyampaikan itu bukan wewenang desa loh. Ya. Sumber daya air itu bukan wewenang desa. Seperti itu. Sehingga harusnya bukan BUMDes itu yang mengelola. Jadi ada perdebatan itu secara arif pemerintah daerah dan BUMDes kemudian mengatakan kami bekerja sama seperti itu. Tapi yang menarik di tahun 2021 adalah bahkan yang seperti itu, bahkan yang di luar wewenang desa itu malah jadi wewenangnya BUMDes. Jadi di masa lalu masih mustahil BUMDes membuat tokonya gitu, membuat warungnya, tokonya atau restorannya di rest area tol misalnya seperti itu. Tapi di tahun 2021 itu untuk pertama kalinya diberikan wewenang bisnis bagi BUMDes untuk melakukan usaha di sisi jalan besar maupun di sisi jalan tol, artinya rest area seperti itu. Ya, jadi banyak hal baru. Terminal selama ini tidak pernah menjadi wewenang dari desa gitu. Tapi BUMDes justru punya wewenang untuk mengelola terminal, ya. Kemudian untuk tes
uh, uh, apa namanya itu, uji kendaraan bermotor dan sebagainya itu. Jadi ini satu lompatan kualitatif yang menarik di tahun 2021. Ya. Dan di akhir 2021 juga itu ada yang rincian lebih dalam mengenai UPK XPNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesa bersama LKD. Ya. Jadi ini kenapa ini disebut lompatan? Karena ini jelas ini. Kalau kita lihat ya, di 2021 ya, ini yang menarik ini. Di 2021 itu berbagai PP di luar PP BUMDes itu selalu menyebutkan dalam satu nafas ya. Jadi ini adalah wewenang dari BUMN, BUMD dan BUMDes. Jadi ini kemudian di PP yang lain mengatakan dengan demikian diberikan usaha ini boleh dilakukan oleh BUMN, BUMD dan BUMDes. Jadi posisinya BUMDes, BUMD, BUMN itu dalam perundangan itu disebutkan dalam satu ayat yang sama. Gitu. Jadi ini semacam menguatkan kembali posisi di tahun 2004 ketika BUMDes itu kemudian seakan-akan waktu itu ya bagian dari undang-undang pemerintah daerah. Di 2021 ya itu langsung disebut BUMD, BUMDes, kemudian BUMN dalam satu ayat yang sama. Jadi itu yang menarik di tahun 2021. Kemudian kenapa transformasi UPK itu juga satu lompatan kualitatif? Kita lihat di bagian awal, sebelum 2004, itu kelompok-kelompok usaha bentukan program yang kemudian menjadi BUMDes. Ada satu kelompok yang diwajibkan ya. Dari awal itu memang sudah ada pemikiran. Saya masih ingat karena diminta bagian untuk evaluasi PPK itu di awal-awal tahun 2001 gitu sampai kemudian menjelang 2004 itu sudah ada yang menanyakan bagaimana nanti UPK berikutnya itu ya, menjadi apa gitu. Waktu itu sesuai dengan kondisi yang ada itu memang peluangnya menjadi badan hukum privat ya. Artinya badan hukum yang dimiliki perorangan ya. Koperasi, PT dimiliki perorangan. Dan keputusan dari donor ya itu menyampaikan jangan dulu gitu ya. Sehingga kita memang punya sakwasangka jangan-jangan ini memang dibuat supaya tidak jelas badan hukumnya. Memang saat ini punya sakwasangka begitu. Tapi alasannya juga sebetulnya masuk akal. Ini uang publik ya. Jadi harus berada di dalam ranah badan hukum milik publik. Jadi sejak awal memang perdebatannya seperti itu. Bagaimana supaya uang publik, uangnya masyarakat itu tetap aman. Karena aman itu pasti harus dalam satu lembaga resmi. Jadi kalau aman tapi tidak resmi, tentu saja itu nggak bagus. Makanya pemerintah Indonesia menyampaikan harus ada badan resmi dari UPK ini. Kalau mau pengakhiran, waktu itu pengakhiran PPK, ya, sampai kemudian pengakhiran PNPM. Jadi seperti itu dan kemudian lah badan hukum publiknya apa? Waktu itu yang paling mungkin kan BUMD gitu. Jadi BUMD yang akan mengelola UPK begitu karena itu badan hukum milik publik yang memastikan uangnya kebutuhan masyarakat tetap jalan tetapi dikelola oleh badan hukum publik gitu. Tapi itu juga sulit BUMD mengelola itu karena kemudian muncul ini kan desa ya bagaimana jadi daerah dan itu seperti biasa kalau proyeknya jalan enak selesai sudah tapi kalau proyeknya pemberdayaan kan harus terus menerus. Jadi ketika 2021 itu kemudian tentu saja di samping ada aturan-aturan yang harus dipenuhi baik itu undang-undang RPJMN dan sebagainya, tapi secara sosiologis memang ini aspek yang kualitatif dari kelompok usaha, dari Pokmas, kelompok usaha gitu, kemudian menjadi lembaga resmi BUMDesa bersama LKD. Nah di 2022
Ini kami baru saja mendapatkan info selama sebulan terakhir bahwa BUMDesa bersama LKD, jadi dari UPK transformasi menjadi BUMDesa bersama LKD, dari BUMDesa bersama LKD ini sekarang sudah ada yang memiliki unit usaha PT LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Ini menarik ini, karena menariknya karena menjadi tanda bahwa BUMDesa atau BUMDesa bersama bisa membentuk PT. Bagaimana PT itu satu unit usaha dari BUMDesa. Kita masih ingat dari tahun 2014, salah satu diskusi debat yang menarik adalah bagaimana kalau BUMDesa itu menjadi PT. Waktu itu ada pemikiran seperti itu. Dan ini yang menarik sekarang adalah bagaimana kalau PT itu adalah anaknya BUMDesa. Ya, jadi ternyata di 2022 itu terwujud dalam bentuk yang sangat sulit. Ya, dalam bentuk PT yang sangat sulit, yaitu PT LKM. PT LKM itu di bawah atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi waktu Gus Halim menyampaikan bahwa ayo transformasi, waktu itu ada 147 UPK yang kemudian transformasi menjadi BUMDesa bersama begitu. Tapi sudah dirancang untuk kemudian menjadi bagian dari OJK, tapi kemudian OJK menyampaikan pinjaman boleh, tapi kalau di dana bergulir tentu saja di luar itu ya. Dana bergulir itu ya perguliran dana itu pasti pinjaman gitu. Tapi penyimpanan, simpan ya, itu harus di bawah OJK ya. Kalau tidak, maka silakan saja ada simpan pinjam, tapi tidak diawasi OJK. Apa sih artinya itu? Artinya sebetulnya dua. Dari sisi administrasi, itu sebetulnya administrasi yang sudah sangat mirip dengan perbankan itu. PKN STAN sudah menyadarkan kita di dalam sarapan SDG desa bagaimana akuntansi publik itu menjadi penting ya, apalagi di dalam proses PT LKM. Dan kami sudah mendapatkan info juga bahwa untuk bisa diaudit oleh akuntan publik itu per unit usaha itu. Jadi kalau ada yang sampai 20 unit usaha lebih, memang masuk akal bahwa dia membutuhkan sekitar 30 jutaan untuk diaudit dalam 1 tahun itu. Tapi satu BUMDes yang hanya satu unit usaha, kalau diaudit publik itu hanya butuh dana sekitar 1 sampai 2 juta gitu. Jadi memang sebetulnya yang disampaikan oleh PKN STAN itu menjadi masuk akal untuk dijalankan BUMDes, dan itu kemudian menjadi punya kredibilitas yang tinggi. Jadi diawasi OJK itu punya kredibilitas yang tinggi dalam aspek akuntansi ya. Jadi aspek administrasi. Orang percaya karena itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, berani menjadi bagian dari penjamin dari uang-uang nasabah di sana. Jadi yang kedua memang yang menarik adalah bahwa uang nasabah itu aman karena dijamin oleh OJK. Tentu saja sampai batas tertentu ya. Kalau yang sebelum ini kan sampai 2 miliar. Satu orang punya pinjaman sampai 2 miliar itu dijamin oleh OJK bahwa kalau sampai sekarang ini modelnya, kalau sampai PT LKM-nya itu bangkrut misalnya begitu, maka OJK memastikan dananya akan tetap dikembalikan. Jadi aspek penting keduanya itu adalah karena sudah dijamin OJK maka seperti itu. Nah kemudian ini yang tadi kami sampaikan bahwa revolusi wewenang BUMDes sampai bisa melebihi wewenang desa. Coba bayangkan menggunakan asas subsidiaritas dari undang-undang desa. Desa itu masih belum bisa sumber daya air dan jalan tol. Tapi PP 5, jadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, PP 5 2021, memastikan wewenang BUMDes melebihi wewenang desa, bisa memanfaatkan bagian dari jalan tol, seperti itu. Kemudian
BUMDes sudah bisa memiliki bangunan dan lahan. Saat ini bentuknya adalah karena berbentuk badan hukum, maka dialihkan menjadi milik BUMDes, bukan milik perorangan lagi pengurusnya, tapi milik BUMDes bersama itu HGB. Kemudian usaha pengolahan hasil hutan dan sebagainya ini, kalau dulu ini kayu bulat skala kecil ini bisa ditangkap gitu. Tapi sekarang itu diresmikan di dalam PP 23 2021 untuk skala kecil. Kemudian pasar itu selalu jadi perdebatan oleh Pemda atau oleh desa. Sekarang oleh BUMDes. Jadi di PP 29 2021. Kemudian kerjasama untuk uji kendaraan bermotor, terminal ini yang tadi kami sampaikan, itu juga dinyatakan boleh kerjasama ke desa, tapi maksudnya adalah kerjasama ke BUMDesa. Jadi kerjasama karena bisnis maka BUMDesa. Itu di PP 30 tahun 2021. Ini lompatan wewenang yang luar biasa. Kemudian transformasi UPK XPNPM Mandiri Pedesaan. Tadi kami sampaikan kata kuncinya tidak ada kata hold, tidak ada kata penundaan. Dan kemudian transformasi ini tujuan utamanya memang membuat jadi lembaga resmi dan publik. Memang tujuannya itu. Jadi dari awal sejak tahun 2001 debat mengenai kelanjutan program pengembangan kecamatan PPK yang kemudian jadi PNPM itu, dan itu banyak di dalamnya. Salah satu komponen UPK debatnya adalah jangan sampai ini dibiarkan gitu. Sebetulnya waktu itu niat baiknya adalah selama ini kalau sudah proyek selesai, itu saat itu saya masih ingat untuk pertama kalinya kita punya kata kunci exit strategi. Jadi sebelumnya itu memang konsep itu belum dikenal di Indonesia, exit strategi. Nah saat itu mulai kita kenal exit strategi, semuanya dibuat exit strategi. Pokmasnya exit strategi bagaimana? Termasuk sekarang kenapa masih ada SPP, simpan pinjam untuk perempuan itu masih jalan itu karena memang saat itu mulai dikenal exit strategi supaya berkelanjutan, termasuk UPK. Nah tadi kami sampaikan memang tujuannya itu harus jadi lembaga yang resmi, ya. Tapi lembaganya harus publik. Dan kita ingat donor itu lazimnya tidak terlalu percaya dengan efektivitas dari lembaga publik itu. Makanya memang perlu ada pembuktian. Nah, ada dua jenis pembuktian kuantitatif dan pembuktian kualitatif. Yang tadi di depan kuantitatif, berapa nanti makin banyak BUMDesa bersama LKD. Tadi kalau kita lihat ada sudah 600-an begitu. Itu artinya yang menarik adalah kualitasnya. Karena memang diaudit dulu oleh inspektorat daerah, maka yang mendaftar itu otomatis sudah teraudit inspektorat daerah, artinya ya sudah pasti ada dan benar gitu. Kalau hasil auditnya ini tidak ada, maka tidak bisa mendaftar. Nah, yang ini yang ujung kualitatif akhir ya sampai saat ini ya. Nanti kita lihat barangkali ada gunung baru yang masih bisa didaki oleh BUMDesa bersama atau BUMDes ini. Nah, jadi ada 7 BUMDesa bersama LKD yang saat ini sudah memiliki PT Lembaga Keuangan Mikro di bawah pengawasan atau jaminan Otoritas Jasa Keuangan. Ini langkah lanjut setelah transformasi UPK. Kenapa ini penting? Ini memang sudah mirip bank. Jadi saya masih ingat Gus Koco mengusulkan bagaimana kalau mereka satu administrasi keuangan Indonesia, sehingga wujud dari bank desa mulai muncul. Nah, satu administrasi keuangan ini di 7 BUMDesa bersama ini sudah muncul. Ya, jadi kemarin Gus Halim menyampaikan inovasi ini kita perlu kembangkan sampai ke level nasional. Artinya kalau itu satu akuntansi keuangan yang sama dan kemudian bersedia atau Kementerian Desa memastikan kebijakan untuk saling bisa
bertukar itu dengan aman gitu. Tentu saja kalau sekarang kita punya konsep-konsep teknologi informasi untuk membagi-bagi sekat gitu, sehingga tidak bisa saling melihat tapi bisa saling mempertukarkan gitu. Nah, jadi di Malang, nasabah di Malang pas dia sedang ada di Gresik, dia bisa mengambil dana dari Gresik. Nah, itu langkah-langkah ke depan yang sudah mulai terbaca, karena sekarang mereka sudah menjadi PT LKM, di dalamnya ada unit usaha PT LKM yang